Impian saya kala itu bukan untuk punya mobil, tapi pengen bikin banyak orang bisa punya mobil untuk kebaikan keluarga banyak orang. Bukan juga sekedar punya tas, tapi bikin banyak orang bisa punya isinya yang berkualitas ya. Biar tasnya isinya nggak cuma tisu dan bedak doang, tapi ada Al-Quran di dalamnya, ada dompet beserta isi-isinya yang insya Allah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Bukan sekedar punya ini dan itu, melainkan mempunyai banyak orang untuk lebih sejahtera ya, membuat orang lebih sejahtera, membuat orang lebih sehat, membuat orang lebih kaya, membuat orang bisa ke tanah suci. Jadi insya Allah ya di sini kita juga nggak cuma niat untuk berangkat umroh yuk, tapi harusnya kita juga punya keinginan untuk berangkat umroh sekeluarga insya Allah ya. Mungkin awal-awalnya akan berangkat satu orang dari anggota keluarga kita atau dua orang, tapi lama-lama kita niatkan diri semua keluarga besar kita juga bisa berangkat ke tanah suci insya Allah. Bahkan bukan cuma untuk umroh, tapi juga untuk haji. Jadi yuk sering-sering mengucapkan kalimat talbiyah bersama-sama. Yuk bareng-bareng. Saya pernah memposting di Facebook ya tentang umroh bersama keluarga. Apakah perlu? Apakah kita perlu umroh sendiri aja yang nggak usah ngajak orang-orang ya? Di sini saya menuliskan bahwa zaman dulu kala saya nggak pernah kepikiran untuk meluangkan waktu, harta saya, tenaga saya untuk umroh, untuk ibadah ke tanah suci. Ya, astagfirullahaladzim ya. Sama sekali saya nggak pernah. Ya, mungkin saya seperti anak-anak remaja pada umumnya ya Bapak Ibu semua. Cita-cita saya ya pengen punya mobil dong, biar keren, bisa beli tas baru, bisa punya sepatu baru, bisa beli baju baru ya dan sebagainya. Apalagi kalau pas lebaran gini ya, enaknya kayak punya uang buat jalan-jalan gak sih gitu. Jadi nggak hampir-hampir nggak ada perjuangan lah untuk ke sana ya. Jadi semua itu yang ada ya semua hal buat saya gitu. Alhamdulillah ya semakin berkurang jatahnya usia saya dalam dunia ini, Allah menitipkan sebuah kedewasaan lewat banyak tantangan dan kekurangan yang terjadi dalam hidup saya. Sampai saatnya saya berani bermimpi besar bahwa saya mulai mengganti satu impian saya satu persatu. Jadi mohon doanya juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya akan meluncing sebuah buku judulnya 8 Langkah Meraih Impian. Nah, di sini adalah proses saya untuk membangun mimpi besar, melewati mimpi besar, tantangan-tantangan untuk mendapatkan mimpi besar, dan sampai akhirnya saya bisa mencapai berbagai macam impian-impian besar, termasuk ya bisa haji furoda berlima dengan keluarga di usia 32 tahun, lalu bisa beli beberapa properti, kemudian juga bisa tembus 30 negara di 5 benua di usia 30-an tahun. Nah, itu semua akan saya kupas tuntas di dalam buku 8 Langkah Meraih Impian. Jadi Bapak Ibu ya mungkin nanti bisa kapan-kapan membaca buku itu atau mungkin bisa pinjam ya sama teman-teman yang punya gitu. Nah, intinya saat itu saya mulai mengganti impian saya satu persatu. Karena impian saya kemarin tuh kayaknya nggak banget gitu ya. Apaan sih cuma pengen mobil gitu ya. Mobil ya bagus sih, tapi kan kalau ke tanah suci beda ya rasanya. Nah, ternyata ketika kita berjuangkan untuk umroh itu kan akhirat ya. Kalau mobil waktu itu saya masih pikirnya dunia, makanya ya ini mobilnya cuma buat dunia. Nah, kalau kita kejar akhirat kan dapat di dunia akhirat. Kalau kita kejar dunia kan dapat di dunia. Ya udah saya kejar akhirat aja biar saya dapat dunia dan akhirat. Bener Bapak Ibu semua. Ketika saya memfokuskan diri untuk bisa umroh aja ke tanah suci, atas izin Allah pulang dari umroh ya alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jadi dapat dua-duanya, Masya Allah kan. Jadi udah deh, kita mendingan mulai ganti impian kita persatu persatu. Yang belum ada tanah suci dalam impiannya, mulai diganti. Yang udah ada diperjuangkan dong ya. Jadi kalau bahasanya guru saya adalah bantu orang lain dulu, nanti Allah akan bantu hidup kamu. Nah, kita jangan pengen ke tanah suci sendirian. Kita harus berusaha untuk mengajak orang-orang di sekitar kita juga untuk bisa umroh dan mengumrohkan orang tua dan keluarganya ya. Dan ini bisa jadi cara dengan bikin rekening khusus bareng-bareng yang kemarin saya sampaikan. Jadi yuk ikut manasik sama-sama, yuk bikin rekening sama-sama, yuk ya kita beli buku sama-sama, baca buku sama-sama, bahas sama-sama. Makanya nanti kita ngumpul nih di Zoom ya di akhir sesi setahun bisa umroh. Nah, ini juga adalah konsep bersama, konsep berjamaah agar kita bahagia itu ada temennya ya. Kalau misalnya kita udah nyampe puncak tapi sendiri kan nggak enak ya, nggak ada yang motoin ya, nggak ada yang videoin. Tapi kalau kita nyampe puncak ya ada temennya itu enak, ada yang motoin, ada videoin ya. Pokoknya akan bahagia ketika bersama-sama, dan konsep Islam adalah konsep berjamaah, konsep bersama-sama. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua jangan kepikiran untuk datang ke tanah suci cuma sendirian, nggak enak banget ya. Jadi harus bersama-sama, bahkan hanya pasangan, keluarga, teman-teman sahabat kita dan orang-orang yang kita kenal dan kita sayang sama mereka. Bismillah ya. Mari kita praktekkan ilmu yang keempat. Nah, ilmu yang kelima adalah tentang sering-sering mengucapkan kalimat ya talbiyah. Nah, ini adalah kalimat yang kalau aku ya selama ini itu menyimaknya lagu-lagunya Opik ya tentang haji. Nah, ini
Mungkin nanti aku juga kirimkan ya audionya di sini. Nah, silakan coba disimak, kemudian kita juga, sambil, mengucapkan kalimat talbiyah itu. Mudah-mudahan ya, itu bisa merasuk ke dalam jiwa raga kita. Ini saya putar ya ketika saya menunggu visa haji furoda waktu itu, ya, dan ini juga adalah, yang disetel ya di mobil saya ketika mau berangkat ke tanah suci. Nah, ketika, kita menyimak dengan hati gitu ya kalimat talbiyah ini, ya Allah, itu beda banget rasanya. Jadi silahkan ya, disimak, mungkin diputar ya minimal 3 kali biar nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua kepengen banget, rindu banget sama tanah suci. Bismillah.